Oke teman-teman, selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Ini ada update terbaru dari Core Team, dari langsung Nicholas Kokalis dan partnernya. Aku lupa namanya yang cewek ini, aku lupa ya namanya. Tapi yang jelas Nicholas Kokalis yang bakal menjawab lebih banyak dari Listen to Ama. Sebelumnya buat teman-teman yang belum punya P Network, aku ingetin lagi, silahkan download di Google Play dan App Store P Network dan masukin kode GWAP untuk mendaftar menambang koin P ya, GWAP. Ada di Google Play Store dan App Store. Dan sekarang kita akan bahas tentang AMA atau Ask Me Anything. Ask Me Anything itu termasuk kayak pihak dari developer itu menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang diajukan, dan itu nggak tahu aku memilih pertanyaannya dari mana, tetapi itu pasti pertanyaan dari teman-teman ya. Biasanya ada di grup chat yang public dan English. Oke, ketika kita klik listen to Ama, itu akan masuk ke YouTube, dan sudah aku siapkan YouTube-nya adalah ini, moderator Ama ya, ada Nicholas Kokalis dan Chen Diofan. Nah, dari semua yang sudah ada, dia akan menjawab sambil itu. Sudah aku kelompokkan menjadi satu, dan poin-poinnya sudah aku kelompokkan menjadi satu. Yang ada yang beberapa yang nggak penting, yang bukan nggak penting sih, penting, tapi bagi Node itu kayak di blockchain itu validator dan segala macam. Tapi yang penting-penting sudah saya catat menjadi sebuah poin-poin. Jadi biar aku sampaikan langsung ke kalian. Oke? Ini adalah poin-poin yang sudah saya catat di P-Network dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, dan bukan teman-teman kita ya di Indonesia, tapi kebanyakan dari luar, dan dijawab langsung oleh Nicholas Kokalis. Oke, yang pertama, adakah detail melihat sisa koin P untuk bisa ditambang? Nanti kan ada saatnya dimana kita sudah mainnet ya, dan habis itu P ditransfer, itu kan ada sisa koin supply yang belum ditambang. Apakah ada melihat detailnya sisa tersebut? Jawabannya ada di blog Explore dan diupdate di white paper nantinya. Jawaban Kokalis seperti itu. Yang kedua, pertanyaan, apakah Pi yang terkunci akan dimasukkan ke dalam persediaan yang beredar atau tidak? Ya, akan dimasukkan. Semua balance yang terkunci termasuk dalam persediaan. Jadi akan ditampilkan semua. Semua ditampilkan mana yang terkunci dan mana tidak. Bukan berarti yang terkunci bisa ditambang lagi oleh orang lain, tidak. Tetapi dia hanya terlihat terkunci, bukan berarti bisa ditambang lagi. Oke, kayak gitu. Apakah waktu lockup ada hitungan mundur yang bisa dilihat oleh pioneer? Pasti, itu pasti, jawabannya pasti, iya, absolutely. Intinya pasti bisa dilihat dong. Kalau enggak, kita nggak tahu kapan kira-kira lockup kita sudah selesai dan tidak, jelas kan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika saya kehilangan kunci privat wallet saya dan membuat wallet baru, apakah balance dikirim ke wallet yang baru atau yang lama? Jawabannya dari Kokalis adalah tunggu perkembangan kemudian hari. Ini kemudian hari, dan mengkonfirmasi wallet yang akan dikirim balance fee. Nanti akan adanya pemberitahuan sebelum mengirim fee. Nanti sebelum mainnet atau mengirim fee balance, bukan tiba-tiba fee itu akan langsung dikirim ke mainnet. Pasti ada pemberitahuan kapan saatnya dikirim, dan mungkin kata Nicholas, karena agak panjang jawabannya, mungkin kami akan menyediakan beberapa fitur di mana ketika sudah ngeklik itu akan dikirim kemana. Tetapi kita masih memikirkan apakah itu akan dilakukan, dan kesulitannya adalah takutnya akun tersebut sudah di scam atau di hack lah, intinya bisa dikatakan bisa di hack orang lain dan dikirim ke wallet orang lain, bukan ke wallet pribadi akun tersebut. Sehingga si cewek mengatakan, siapa sih namanya si cewek, aku lupa tadi. Kang Diao Fine mengatakan begini, itulah kelemahan dari blockchain, di mana ketika kalian kehilangan namanya passkey atau kunci privat kalian untuk login ke wallet kalian, itu tidak akan bisa dikembalikan dan tidak ada cara mengembalikan kunci tersebut. Sehingga berhati-hatilah saat membuat wallet, dan simpanlah baik-baik wallet tersebut di tempat yang aman. Oke? Itu jawabannya. Terus bisa lanjut pertanyaannya, bisakah saya memiliki wallet
memiliki dua wallet dan mengatur wallet mana yang dikirim koin Pi, hampir sama seperti di atas, tapi jawabannya mungkin untuk saat ini agar simple satu orang satu wallet, tetapi di masa depan bisa membuat beberapa wallet lagi. Jadi bisa kalian membuat beberapa wallet, dan wallet itu pun bukan hanya untuk Pi, tetapi bisa untuk Bitcoin, Ethereum, BNB, Doge, dan intinya cryptocurrency. Tapi untuk saat ini kalian hanya cukup membuat satu wallet saja, dan itu khusus untuk Pi. Nantinya akan berkembangnya lagi, akan dicoba untuk bisa menyimpan koin-koin lain di dalam wallet tersebut dan bisa memiliki beberapa wallet secara langsung. Kayak gitu ya. Itu jawabannya. Terus lanjut, apakah ada tempat melihat berapa banyak orang yang sudah KYC? Sudah jelas terlihat di blockchain. Jawabannya adalah sudah jelas terlihat di dalam blockchain bahwa ketika Pioneer menyelesaikan KYC akan terlihat jumlah total wallet di blockchain. Dan mungkin kami akan membuat daftar berapa orang yang sudah melakukan KYC di aplikasi. Jadi kalau di blockchain itu pasti terdaftar wallet-wallet yang memang sudah KYC. Kalau belum KYC mungkin cuman Pi testnya doang atau wallet testnya Pi doang yang terdaftar. Tapi untuk wallet aslinya atau wallet mainnetnya itu belum. Jadi nanti ketika KYC pasti akan terlihat berapa jumlah total yang memegang wallet Pi dan isinya berapa. Itu sudah terlihat semua di blockchain Explorer. Oke. Itu jawabannya. Lanjut. Kapan validator menerima hadiah Pi? Nah, validator ini kalau teman-teman nggak tahu, kalau nggak tahu validator itu kayak ketika orang, kalau kalian menggunakan Bitcoin atau menggunakan Ethereum atau menggunakan BNB, di situ kan ada namanya validator. Oke, aku tunjukkan aja biar jelas ya. Kita akan masuk ke BSC Scan. Di situ di BSC Scan itu ada namanya validator ketika contoh. Nah, ini validator. Validator Legend 2. Ini adalah para validator. Validator itu kayak kita untuk mengkonfirmasi pengiriman transfer atau menerima, atau intinya yang bentuknya adalah transfer in atau out, itu akan divalidasi sama validator. Validator itu biasanya mendapatkan fee atau pendapatan ketika dia menjadi validator. Kalau di Pi itu biasanya kita harus download node ya. Node itu untuk mencoba validator. Cuman aku pernah mau download di main.pi. Nah, di main.pi ini aku pernah mau download node tapi terhenti. Ya, terhenti dan tidak bisa dilanjutkan untuk downloadnya. Di sini Pinode. Nggak tahu kenapa, tapi aku gagal untuk melakukan ini. Jadi ini bertujuan untuk setiap orang bisa jadi validator dan bisa memvalidasi tergantung kecepatan dari komputernya itu sendiri ya. Kalau kita VGA-nya rendah, kalau kita kecepatannya komputernya rendah, pasti akan diduluin oleh validator lain yang lebih kencang. Internetnya, kekuatan dari CPU-nya, itu pasti mereka yang akan mendapatkan reward. Oke, lanjut ke pertanyaan tadi. Kapan validator menerima hadiah fee? Nah, setiap yang aku bilang tadi, setiap validator itu akan mendapatkan fee karena membantu proses memvalidasi transfer in atau out ya. Jawabannya kita akan melihat ketika KYC terjadi, dan perlu diingat KYC membutuhkan biaya bayar 1 Pi untuk proses KYC, dan biaya ini untuk membagikan ke validator sebagai reward. Jadi tergantung nanti KYC berapa, dan nanti dari hadiah atau biaya bayar 1 Pi itu setiap Pioneer. Jadi nanti ketika kita Pioneer yang akan KYC, Nicholas mengatakan akan ada biaya fee, akan ada biaya di mana kalian membayar 1 Pi untuk memvalidasi KYC atau proses KYC itu sendiri ya. Itu yang dikatakan Nicholas secara langsung tadi. Kalau nggak percaya lihat langsung di YouTube-nya, nggak aku jelasin di sini. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa KYC untuk anak di bawah umur? Nah, ini aku baru ada pertanyaan kayak gini, aku langsung tak catat nih. Jawabannya bisa saja terjadi dengan anak itu didampingi oleh orang tua untuk melakukan sebuah KYC. Jadi tidak harus yang umurnya memang di atas 18 tahun mungkin. Tapi normalnya memang seharusnya itu yang mendaftar itu adalah orang-orang yang cukup umur ya, bukan di bawah umur. Tetapi ketika memang ada yang di bawah umur bisa dilakukan, tapi mungkin
nanti akan harus didampingi orang tua untuk melakukan KYC, dan orang tua menyetujui untuk anak tersebut menambang pi, ya seperti itu. Cuman kayaknya agak ribet ya, agak ribet KYC-nya nanti, lebih ribet pasti. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kapan kita mengharapkan DAPP, barter, dan toko aktif atau marketplace itu aktif di dalam Pi, di aplikasi Pi atau di browser Pi? Jawabannya, selama periode tertutup, pihak Pi mempercepat pemigrasian orang atau pemigrasian pioner yang nanti dia itu punya punya project tentang marketplace, dan tergantung seberapa cepat DApps bermigrasi. Jadi tergantung mereka juga, dan kita pun kalau dia kecepatan untuk migrasi juga, kita kan belum KYC, sama aja kita tidak bisa transaksi di situ, tidak bisa barter atau melakukan beli dan jual di marketplace tersebut, ya kan? Kayak gitu, oke? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah akan ada daftar pasar yang disetujui tim inti untuk perintis sebagai referensi? Jadi daftar pasar itu maksudnya kayak gini. Jawabannya dari Nicholas dulu ya. Kami akan dukung pasar apapun dan buktikan bahwa mereka benar-benar mengerjakan dan menyediakan layanan yang handal. Jadi kita diperbolehkan membuat project apapun. Contoh kayak mau buat Shopee-an atau ya Shopee atau Bukalapak, tapi yang bukan punya mereka. Kita kan nggak boleh menggunakan produk yang mirip atau sama dengan produk lain. Ya seperti Shopee kan sudah ada di marketplace. Saat kita mau bikin Shopee yang ada di Pi itu nggak boleh. Itu melanggar hukum dan hak cipta. Kalian bahaya kalau kayak gitu. Jadi Nicholas sendiri dan tim memperbolehkan siapapun membuat project itu, membuat project pasar tersebut, terserah siapapun. Tetapi mereka tim Pi itu harus benar-benar minta bukti bahwa kalian yang membuat project tersebut itu bonafide atau memiliki layanan itu layanan aduh tulisanku tadi kecepatan, layanan yang handal dan benar-benar bisa dipercaya ya pastinya. Kalau tidak, itu juga pasti ada pihak Pi untuk melakukan sebuah bisa dikatakan cara untuk menghentikan apa yang kalian lakukan. Oke ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Adakah mekanisme bagi pioner untuk melaporkan penipuan marketplace? Nah, ini dia. Adakah mekanisme bagi pioner untuk melaporkan penipuan marketplace? Jadi kan Pi memang membebaskan siapapun bisa membuat marketplace atau project-project marketplace di Pi Network. Dan itu bebas siapapun, ya. Tetapi pasti banyak yang scammer, ada yang penipuan, ya. Kan pasti ada. Nah, jawaban dari Pi, apakah ada untuk melaporkan penipuan tersebut? Ya, pasti. Akan ada mekanisme pelaporan aplikasi yang scam dan yang berpura-pura menjadi marketplace. Maka marketplace tersebut akan dihapus dari browser Pi. Jadi tidak bisa dibuka lagi menggunakan browser Pi. Dan ketika kita menggunakan Chrome atau kita menggunakan yang lain, mungkin bisa dilakukan tetapi tidak bisa connect ke wallet Pi, sehingga lebih aman. Jadi kalau kita ingin ke marketplace, bukanya langsung ke browser Pi browser ya. Nanti akan langsung connect wallet kita di situ dan kita bisa transaksi di situ. Tetapi ketika ada scammer di situ dan kita melaporkan itu dan dicek oleh pihak Pi core team itu ternyata beneran scam, maka dia akan dihapus dari Pi browser dan tidak bisa dibuka lagi di Pi browser, sehingga lebih aman ya. Dan kalian juga itu agak panjang penjelasannya dari dua orang tadi, Nicholas sama yang cewek, aku tetap lupa namanya. Intinya mereka akan mereka bukan akan, tetapi mereka akan memberitahukan kepada kalian bahwa kalianlah yang menentukan. Seperti kalian membuka website yang ada di dalam internet atau dunia internet, kalian tidak bisa disuruh dibenarkan kamu jangan buka ini bla bla bla, nggak bisa. Kalian adalah memilih kalian sendiri yang kalian buka sendiri ya. Jadi kalian harus benar-benar teliti apa yang kalian akan transaksikan menggunakan Pi Network atau CoinPi. Jadi kalian bisa melihat apakah website yang kalian buka itu sesuai atau scammer atau tidak. Jadi kalian harus benar-benar teliti tentang marketplace yang ada nanti ketika menawarkan penjualan menggunakan Pi Network. Kayak gitu ya. Cari yang benar-benar punya
punya apa ya, historis yang bagus, marketplace yang bagus. Jadi nggak sembarangan kalian transaksi aja di situ. Jadi itu yang dikatakan oleh Nicholas. Ya, kalian sendiri yang memilih. Tapi kalian nanti ketika tahu itu scam, kalian bisa laporkan dan akan dikonfirmasi oleh core team, sorry kayak gitu. Lanjut. Oh nggak ada lagi. Ini doang. Oke, itu aja yang bisa disampaikan dari Ama atau Ask Me Anything dari core team Nicholas Kokalis dan Cheng Diao Fan ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuat kalian itu lebih mengerti tentang pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertanyaan itu juga diwakilkan oleh mereka. Mungkin pertanyaan dari kamu juga mau bertanya tapi sudah diwakilkan oleh mereka. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin kalian belum terjawab, itu bisa kalian tanyakan langsung di chat P ya, di sini. Di sini ada namanya pertanyaannya diajukan, coba lihat di situ apakah ada pertanyaan kalian. Kalau nggak ada juga langsung ke general. Nanti di general kalian coba tanyakan. Nanti biasanya ada yang menjawab dari sisi moderator, tapi menggunakan bahasa Inggris ya. Itu aja. Oke, saya Anas Prayoga. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih dan bye bye.